teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memberikan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi pada video kali ini. Nah, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Teori pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik karena berfokus pada kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan profil peserta didik. Jadi, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu tahu apa yang dibutuhkan peserta didik agar pembelajaran menjadi tepat sasaran. Pemahaman tentang keberagaman peserta didik menjadi pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak semua siswa atau anggota lain yang berada di lingkungan berasal dari wilayah yang sama. Hal ini seperti halnya dengan keberagaman suku bangsa. Adanya pendatang dari berbagai pulau seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Papua, dan pulau lainnya yang ada di Indonesia membuat lingkungan sekolah diisi siswa dari berbagai daerah dengan membawa kebudayaannya. Salah satu contoh keberagaman wilayah yang ada di kelas adalah pada perkuliahan PPG Prajabatan Prodi Matematika. Mahasiswa yang ada di Prodi Matematika memiliki keberagaman wilayah yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ada yang dari Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Majene. Teori yang berkaitan dengan keberagaman wilayah adalah teori sistem ekologi yang melihat individu berdasarkan latar belakang keluarga, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Uri Brown Van Brenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Contoh lain yang berkaitan dengan keberagaman peserta didik seperti Rani adalah siswa SMA kelas 11. Ketika waktu pelajaran olahraga, dia sangat bersemangat dan selalu melakukan instruksi guru olahraga dengan baik dengan sikap sempurna, misalnya pada materi senam lantai maupun materi permainan voli. Pada jam kosong di kelas, Rani juga sering bernyanyi dan suaranya bagus. Dia sering menyanyi dengan ekspresi yang menjiwai sehingga menghibur teman kelasnya. Tak heran jika dia memiliki banyak teman dan sahabat. Hanya saja dia sering menggerutu ketika belajar matematika. Katanya kalau sudah ketemu dengan X dan Y, kepalanya sudah menjadi pusing. Sementara Ezar adalah teman kelas Rani. Dia senang sekali dengan pelajaran matematika dan sering memenangkan lomba olimpiade matematika tingkat kabupaten. Setiap olimpiade matematika dia mengikutinya, hampir tak pernah absen. Namun dia adalah anak yang pendiam dan kurang bisa bergaul. Dia hanya akrab dengan beberapa teman saja. Dia lebih senang menuangkan isi pikirannya melalui tulisan daripada berkomunikasi secara langsung. Berkat hobi menulisnya, dia sekarang sedang menggarap penulisan buku ketiganya. Lain halnya dengan Amel. Dia juga teman kelas Rani dan Ezar. Dia sangat senang menggambar, tidak hanya pada media kertas, tetapi juga beberapa aplikasi di laptopnya. Namun, Amel tidak senang dengan pelajaran olahraga. Dia cukup kaku dalam beberapa permainan. Di rumahnya, dia mempunyai hewan peliharaan dan sangat sayang dengan hewan peliharaannya. Ia merawatnya dengan senang hati dengan selalu membersihkan kandang piaraannya sebelum ke sekolah. Sesuai dengan teori multiple intelligence, Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda, yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal,
kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Dari ilustrasi tadi, terdapat 3 siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan yang tampak pada kecerdasan majemuknya. Nah, itulah tadi gambaran tentang keberagaman peserta didik yang melatar belakangi adanya pembelajaran berdiferensiasi. Semangat calon pendidik profesional bangsa. Terima kasih.